Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita matan Ghayah wa Taqrib halaman 52, pasal tentang memakai sutra, halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, faslun, pasal. Wa yahrumu, dan haram, alar rijali, untuk laki-laki. Jadi hukum ini hanya khusus untuk laki-laki, perempuan enggak. Apa yang haram? Lubsul hariri, memakai sutra, entah itu berbentuk sarung, baju, atau celana. Apa ada celana jadi sutra gitu? Enggak ada ya? Kalau sarung ada ya? Wa tahattum, dan memakai cincin, bil dhahabi, dari emas. Ini yang haram untuk laki-laki. Wa yahillu, dan halal alias boleh, lin nisa'i, untuk perempuan. Kita baca dulu sampai habis bab. Wa qalilul dhahabi, dan sedikitnya emas. Wa kasiruhu, atau banyaknya emas. Fit tahrimi, dalam keharamannya. Sawaun, itu sama saja, mau banyak mau sedikit. Kalau emas untuk laki-laki hukumnya haram. Wa idza kana ba'dus saubi, dan apabila sebagian baju, pakaian, sarung atau apa namanya, ibroi saman, itu terdiri dari sutra. Wa ba'duhu kutnan, dan sebagian terbuat dari katun. Bahan katun kayak apa sih? Saya nggak ngerti masalahnya. Kalau kayak saya pakai ini apa namanya? Bukan. Katun kayak apa? Yang tebel gitu apa gimana? Saya nggak ngerti masalahnya. Pokoknya yang baju juga nggak pernah beli sih masalahnya. Tahu-tahu udah ngegantung aja. Nah, kalau mau berangkat ya udah ada satu set, ini sarung, ini baju, tinggal pakai. Nggak ngerti jenisnya. Kalau baju pakaian misalnya sarung, sebagiannya terbuat dari sutra, sebagiannya terbuat dari kutenan. Kutenan itu bahan katun. Au katanan. Katanan itu bahan kalau orang dulu itu kain yang tebel gitu, yang dipakai kalau di kita kan nggak ada musim dingin ya. Kalau di negara-negara yang ada musim dingin, yang memakai baju katanan itu baju yang kainnya tebal. Jaza lubsuhu, maka boleh memakainya. Alias misalnya sarung bahannya campuran dari sutra sama bahan yang lainnya, maka itu boleh. Malam yakun al-ibraisamu, selama sutranya itu ghaliban, tidak lebih banyak. Nah, ini bahasan kita hari ini tentang hukum memakai emas, memakai sutra. Dalam kitab ini dinyatakan bahwa haram seorang laki-laki memakai sutra kalau itu 100% sutra. Kalau tempat penangkaran sutra itu dekat dari rumah orang tua saya adanya pun di tengah hutan, dijaga polisi. Di tengah-tengah hutan jati itu ada hutan namanya hutan morbei. Morbei itu daunnya yang buat untuk makan sutra itu. Tapi prosesnya kayak apa? Saya taunya ya di YouTube. Wong kita orang yang bukan pegawai nggak boleh masuk. Itu penangkaran sutranya. Tapi kain bahan kayak sutra kayak apa? Kalau BHS itu dari sutra bukan? Biasanya kalau Madura kan senengnya pakai BHS ya.
Bukan ya? Ya kan sarung mahal kan BHS ya. Kecubung. Ya. Iya kan? Iya biasanya kan wong saya punya 2 itu yang ngasih orang Madura semua. Kalau saya ya sarung-sarung yang begini-begini. Lah laki-laki haram hukumnya memakai sutra dan juga memakai cincin yang terbuat dari emas. Lah sementara kalau ada acara lamaran itu gimana? Lamaran biasanya kan apa istilahnya tukar cincin. Lah sementara laki-laki haram memakai emas. Dan biasanya yang sering-sering atau ibu kan udah pada punya mantu ya. Nah, gimana itu? Nggak pakai, terus pakainya apa? Terus yang pakai perempuannya doang, laki-laki enggak. Kalau memang mau dua-duanya pakai, yang perempuan silahkan memakai emas, tapi yang laki-laki tambahan dari perak boleh, dari berlian boleh, atau besi boleh kali ya. Yes, pokoknya judulnya emas, nggak tahu emas putih, kuning, hijau saya nggak tahu. Pokoknya judulnya yang haram itu hukumnya emas. Mau hitam, mau putih, mau coklat, mau lorek-lorek, wong judulnya yang haram itu emas. Lah kalau kadang ada anak kecil cowok saking senengnya itu neneknya beliin emas dipakein, boleh gak itu? Wong saya sering lihat anak kecil yang masih bayi lah, belum umur setahun. Kadang itu neneknya mungkin yang lain cucunya perempuan semua. Lah giliran lahir laki, saking senengnya langsung dibeliin kadang cincin, kadang gelang. Wong saya berkali-kali lihat, bukan hanya sekali 2 kali. Nah kalau kayak gitu gimana? Yang kena hukum haram bayinya apa orang tuanya? Ya, kalau bayi mah belum punya hukum apa-apa. Walaupun ada sebagian pendapat ulama kalau belum usia baligh memang tidak ada hukum apa-apa. Tapi alangkah baiknya bagi kita orang tuanya, walaupun seneng kayak apa, sayang kayak apa sama anak sama cucu, ya jangan diawali memakai sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau dulu zaman orang dulu nggak tahu itu bener apa enggak, pakai gigi katanya emas, bener. Ini hanya cerita-cerita orang tua dulu, katanya ciri khas orang kaya itu dulu, pakai giginya emas. Itu bener gigi emas apa cuma dilapisin emas? Saya ngelihat langsung juga belum pernah, hanya diceritain orang-orang. Paling saya kalau diceritain orang masih penasaran, saya cari di YouTube gigi emas. Memang katanya tahun 70-an, 80-an itu ciri khas orang kaya dulu katanya. Yang perempuan sih pakai gelang, kalau yang laki-laki gigi. Kata YouTube, bener gak ya gak tahu, nggak pernah lihat langsung. Lah kalau itu bener-bener emas, ya tetap dihukumi haram. Lah kenapa hukumnya beda antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini? Perempuan boleh, kok laki-laki nggak boleh. Padahal itu bisa jadi yang beliin yo suaminya. Kadang ada ibu-ibu sakit kepala itu dibeliin bodrek nggak sembuh, mixagrip nggak sembuh. Giliran diajak, ya, diajak ke pasar Koja, sembuh. Padahal baru jalan doang itu, belum ngapa-ngapain. Kenapa hukumnya beda antara laki-laki dan perempuan? Apakah wah Islam ini tidak adil? Kenapa untuk perempuan boleh sementara untuk laki-laki kok tidak boleh memakai emas, memakai sutra itu tadi? Ada beberapa alasan kenapa
perempuan boleh memakai emas sementara laki-laki tidak boleh. Alasan yang pertama ditinjau dari sisi hukum agama atau biasa disebut berdasar dalil naqli, bahwa ada hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilla al-dhahabu wal harir li inasi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Kata Rasulullah, dihalalkan emas dan sutra li inasi ummati, untuk perempuannya dari umatku, berarti untuk kaum muslimat boleh. Wa hurrima, dan diharamkan ala dzukuriha, untuk kaum laki-laki. Ini ditinjau dari sisi hukum agamanya atau dalil naklinya dari hadisnya. Kemudian ditinjau dari sisi dalil akli, bahwa kenapa Islam itu melarang emas dan sutra untuk laki-laki. Yang pertama, supaya tidak tasyabuh. Tasyabuh itu apa ya? Tasyabuh itu menyerupai. Karena perhiasan itu identiknya untuk perempuan, lah maka laki-laki itu sebisa mungkin jangan menyerupai perempuan. Dilaknat oleh Allah seorang laki-laki yang mirip-mirip pengen menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Laura, lanang ora, wadon ora. Dalam Islam hukumnya haram. Kalau siang yanto, kalau malam yante. Kalau siang tono, kalau malam ini. Haram dalam Islam. Lagian juga nyusahin. Dia waktu hidup yo nyusahin. Dia kalau jamaah itu di rombongan laki-laki atau di rombongan perempuan. Kalau dia umpama rajin sholat ya, itu dia sholatnya di sini. Kalau terawih apa yang di luaran sana? Pakai peci apa pakai mukena? Kalau sholat duhur pakai peci, kalau sholat subuh pakai mukena gitu kan ya. Lah ya kan tadi Tono sama Tini, Yanto sama Yanti, Laura, lanang ora, wadon ora. Nanti kalau meninggal juga nyusahin lagi. Lah kalau kayak saya laki-laki doainya kan Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Lah kayak ibu-ibu kan doainya jelas Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Lah kalau kayak tidur itu tadi ngedoainya gimana? Dua-duanya gimana? Allahumma fir lahuha gitu. Warhamhuha. Warhamhuha. Nyusahin. Ntar nanti udah didoain, ditahlilin, ayo bersama-sama kita mendoakan. Kalau laki-laki kan jelas almarhum, kalau perempuan almarhumah. Lah kalau itu dulu ada artis, siapa itu dulu ya? Dorce. Itu konon ketika meninggal dia pengen balik laki-laki ya. Konon katanya sih. Kata TV, wong saya lihatnya di TV. Padahal sehari-hari dia dandannya apa aja kayak mirip perempuan. Lah sementara ketika ia udah di ujung hidupnya pengen digaya laki-laki. Kan nyusahin ya. Ini sekarang ada. Termasuk di YouTube-nya ceramahnya bagus. Namanya Sunia Ruhama. Laki-laki atau perempuan namanya begitu? Sunia Ruhama. Laki atau perempuan? Perempuan. Yo memang perempuan, termasuk aktivis NU, aktif di apa yang untuk perempuan NU itu apa? Muslimat ya. Nah,
Ya sering pakai seragam muslimat NU. Cuma ternyata diselidik dia itu laki-laki. Mungkin ibu yang punya HP banyak, YouTube-nya banyak, ngajinya yang pinter, baca kitabnya jago, tapi konon katanya laki-laki. Facebook. Ya sehari-hari pakainya pakai gamis, pakai kerudung lebar. Ya. Padahal hadisnya jelas. Allah itu melaknat al-mutasyabbihat. Orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Islam itu menghendaki kalau laki biar kelihatan lakinya, kalau perempuan biar kelihatan perempuannya. Makanya yang punya anak, punya cucu umur 6 tahun, 7 tahun, yang laki-laki ya beliin mainan tembak-tembakan kayak mobil-mobilan, jangan dibeliin boneka Barbie. Bahaya, keterusan sampai dewasa, wah, repot. Ntar giliran di sekolah nggak mau kumpul, temennya laki-laki main bola, mainnya boneka. Kalau nggak boneka yang bola kecil itu yang digini-giniin. Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang masih ada kayak itu mainan bola bekel. Sekarang nggak ada kayaknya ya. Kok nggak pernah lihat? Nah, kalau zaman kecil kan adik saya perempuan itu dulu teman-teman yang ngumpul mainnya begini dulu, pakai yang kerek-kerek, pakai pecahan genteng itu. Ayo, nah itu mainannya perempuan. Yang pertama, kenapa tidak boleh laki-laki memakai perhiasan itu? Karena takut tasyabbuh, mirip-mirip dengan perempuan. Lah kalau laki-laki yang punya emas harus mending dikasihin ke istrinya. Rasul ada satu kisah. Ada Mbah Hamid Pasuruan, terkenal seorang wali Allah luar biasa. Pasuruan, Jawa Timur. Ada seorang kaya konglomerat sowan ke rumah beliau. Nah, si orang kaya itu memakai gelang emas laki-laki. Kemudian nama Mbah Hamid, kalau langsung ditegur emas haram, orang bisa tersinggung. Akhirnya kata Mbah Hamid, Pak, emasmu kok banyak itu, boleh gak saya minta? Nah, karena beliau si orang kaya ini saking takdim hormatnya sama Mbah Hamid Pasuruan, ini emasnya ya udah Pak Kiai, kalau Pak Kiai menginginkan dicopot, kemudian dikasih. Setelah dikasih, udah alhamdulillah, terima kasih ya Pak, emasnya buat saya. Cuma ini mau saya hadiahkan buat istri sampean. Nih, saya kasih lagi. Tapi nanti hadiahin ke istri. Artinya beliau melarang orang laki-laki pakai emas, cuman cara yang sopan. Enggak langsung haram. Neraka, ini neraka. Lah, orang digituin dia malah bisa langsung naik darah berdiri. Cara beliau itu yang sangat halus. Itu emasnya saya minta. Nah ini kan udah punya saya. Kalau udah punya saya kan terserah saya. Oh iya Pak Kiai. Nah ini saya hadiahkan buat istri kamu. Nanti bawa pulang, istrimu yang pakai. Kemudian si orang kaya itu baru bertanya, emang kenapa Kiai? Kok ujung-ujungnya kan saya juga? Enggak. Saya hanya mau beritahu bahwa laki-laki itu dalam Islam tidak boleh memakai. Ini nasehatin orang, tapi caranya halus supaya orang tidak tersinggung. Dan ini yang dilakukan oleh dulu para pejuang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Enggak langsung haram, bid'ah, sesat. Oh, orang pada kabur. Pelan-pelan. Sunan Kudus. Ada yang pernah ziarah ke makam Sunan Kudus? Tidak pernah? Nah, Sunan Kudus itu beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama dan mensucikan sapi, mendewakan sapi. Sapi itu dianggap sebagai hewan suci, tunggangannya para dewa. Agama Hindu atau Buddha ya, Hindu ya. Nah ini kalau saat itu Sunan Kudus langsung menerapkan bahwa Islam itu setiap tahun ada ibadah kurban.
Lah hewan yang disembelih sapi, maka orang-orang bisa tersinggung, wah itu hewan kesukaan kehormatan para dewa mosok disembelih. Akhirnya apa yang disampaikan Sunan Kudus? Kalau mau kurban dan mampu, maka gantinya sapi, ganti kebu. Toh sapi sama kebu gak beda jauh. Sampai hampir sekarang mak saya tuh kalau ke pasar beli daging, ditanya orang beli daging apa bu? Kebu. Padahal yang dibeli itu daging sapi. Tapi udah terlanjur orang tua-tua itu nyebutnya kalau daging itu daging kebu. Karena memang dulu Sunan Kudus itu melarang orang nyembelih sapi karena untuk menghargai perasaan orang-orang yang beragama Hindu yang mereka itu memuliakan sapi. Jadi gak langsung biar mereka tersinggung, enggak, alon-alon. Contoh lagi, Sunan Kalijogo ketika akan mengajarkan wudhu, itu malah mungkin kalau orang sekarang dianggapnya aneh, nanggap wayang di masjid. Kalau sekarang langsung digerutuk ya, sesat, nanggap wayang di masjid. Tapi apa taktik beliau itu? Di situ masyarakat awam di daerah wilayah Demak dan sekitarnya, kan wilayah dakwahnya Sunan Kalijogo kan di Demak. Saat itu kan masih awam banget tentang agama. Kemudian saat itu orang demen banget dengan wayang. Lah setiap akan ada yang masuk nonton, itu kata Sunan Kudus begini, yang mau nonton tiketnya cuci tangan. Besok-besoknya lagi ada pertunjukan lagi cuci wajah. Besoknya lagi cuci tangan sampai ke siku. Besoknya lagi cuci rambut. Besoknya lagi cuci kaki. Jadilah wudhu. Jadi prosesnya enggak sebulan 2 bulan, lama. Lah kadang kita ngajak orang ya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun belum tentu mau gitu. Setelah sekian tahun baru mau. Nah itu proses dakwahnya luar biasa kayak gitu. Nah secara akli tadi, yang pertama alasannya kenapa laki-laki nggak boleh, biar tidak menyerupai perempuan. Kemudian yang kedua, dalam kalau ini ditinjau dari sisi kesehatan, wanita itu kan setiap bulan ada darah yang dikeluarkan lewat menstruasi, laki-laki enggak. Lah ketika seorang laki-laki memakai emas dalam durasi waktu yang lama, itu dalam teori ilmu kesehatan itu, bahwa dalam emas itu ada zat partikel atom yang masuk ke dalam pori-pori kemudian nyatu dengan darah. Lah kalau perempuan nyatu dengan darah yang kotor, darah jelek bisa kebuang lewat menstruasi. Tapi laki-laki enggak. Lah tetap muter aja di dalam tubuh itu. Lah itu kalau dalam waktu yang lama, laki-laki yang memakai emas kemudian ada partikel atom yang akan masuk ke dalam tubuh dan darahnya, maka akan timbul penyakit yang orang gampang pikun itu. Bahasa kerennya apa sih? Lupa saya. Alzheimer apa itu loh? Pernah denger ya? Pokoknya orang punya penyakit pelupa yang dalam ukuran usia waktu masih relatif muda. Gampang pikun lah, gampangnya gampang pikun. Ini kacamata dipakai, diginiin, dicari. Anaknya domelin. Siapa kacamata? Itu kalau sel darah udah rusak dikarenakan karena partikel atom yang berasal dari emas yang dipakai masuk lewat pori-pori kulit. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan enggak, aman. Perempuan itu tubuhnya didesain lebih kuat daripada laki-laki aslinya. Nah, laki-laki kan cuma kelihatannya doang gagah. Aslinya ya lebih kuat perempuan. Loh, saya udah membuktikan. Ketika anak saya
sakit, rewel, panas, saya gendong paling kuat setengah jam, udah lama itu. Perasaan udah lama banget. Lah iya kan itu. Wah, perasaan itu udah pengen cepet ditaruh deh. Coba ibu-ibu. Gendong itu kadang dari habis isya sampai jam 12 masih kuat. Nyata berarti kuatan mana? Perempuan ya, iya makanya. Survei membuktikan perempuan itu 5 pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu bisa. Kalau laki-laki nggak bisa. Oh, survei membuktikan, saya udah survei. Loh, saya kalau survei kan nggak jauh-jauh, di rumah saya ada 2 orang wanita, anak sama istri. Itu pagi-pagi kadang ya saya perhatiin. Pertama dia nyalain mesin cuci, ceklek. Dah, habis itu ke dapur masak nasi, ceklek, udah berarti udah 2 pekerjaan ya. Habis masak nasi kadang rebus air, 3. Habis itu balik ke kamar mandi, ambil ember sama pelan, ngepel, 4 ya. Loh itu masih sempet-sempetnya kadang bentaran ngambil HP, update status. Semoga lelah menjadi lillah. Oh ya Allah. Loh ini nyata gak ini? Iya kan? Laki. Ini kadang ya, ketika istri begitu, anak kan mainan di teras. Kata istri, Mas, jagain Apin ya. Ya, saya main HP. Loh itu saya main HP, fokus main HP, bocah ngeluyur nggak ketahuan. Begitu istri keluar, Mas, Apin mana? Loh mana ya? Ih, suruh jagain aja. HP taruh muter aja, nyanyi ke tetangga. Ya Allah, laki dipasrahin 1 kerjaan. Loh ini survei di rumah saya sendiri Bu, kalau ibu kan saya nggak tahu kan? Bener ya? Oh iya makanya. Ternyata perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Loh ternyata pakai emas laki-laki nggak kuat, bikin penyakit, tapi kalau perempuan enggak. Ya Allah. Itu ditinjau dari sisi kesehatan. Yang pertama, penyakit yang ditimbulkan dari terlalu lama memakai emas bisa timbul penyakit pikun, gampang pikun. Yang kedua, ini yang berbahaya, bisa menyebabkan proses reproduksi sperma bagi laki-laki itu terganggu alias mandul. Itu apalagi kalau masih muda, kadang kan ada ya anak muda pakai kalung emas, kadang pakai emas. Itu kalau dalam jangka waktu yang lama bisa timbul berbagai macam penyakit. Makanya kalau yang cukup ibu-ibu aja yang pakai ya. Lagian laki-laki kok pakai emas itu ya. Emas kan ya untuk perempuan. Wong dia sudah emas kok masih pakai emas ya. Lah ya kalau orang Jawa kan laki-laki panggilannya emas. Udah punya emas. Lah itu ditinjau dari sisi kesehatan. Lah sementara kalau perak boleh, baik untuk laki-laki apalagi perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun beliau pakai cincin yang di cincinnya itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Jadi beliau itu pakai cincin ada tulisannya, ukirannya, bacaannya Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga dipakai buat stempel. Asal beliau berkirim surat ke pemimpin negara lain, stempelnya ya dari cincinnya itu. Cuman bagaimana caranya ya wallahu a'lam. Tapi kalau perak Rasulullah ya pakai, tapi kalau emas tidak boleh. Kemudian kalau tadi yang selain emas, seperti kayak pengacara yang suka begini-begini loh, yang cincinnya segambreng, yang katanya sekali pakai 30 miliar itu. Iya kan? Oh di TV kan suka begini-begini kan yo. Sepatunya bling-bling, jasnya bling-bling, pokoknya sekali pakai katanya 30 miliar. Ya tahunya di TV, saya emang lihat di YouTube loh seringnya. Itu kan
bukan emas kan ya, permata atau apa lah ya. Lah lagian dia juga bukan orang Islam, nggak ada hukum apa-apa. Umpama nanti ibu, suami atau anak jadi orang kaya kayak siapa sih namanya? Hotman. Umpama yang punya ruko sederet di Kelapa Gading dari ujung ke ujung. Seandainya jadi orang kaya pakai perhiasan, ini dalam mazhab Syafi'i, la akrahu lirrajuli lubsal lu'lu', bahwa tidak makruh alias boleh bagi laki-laki untuk memakai perhiasan dari lu'lu', mutiara. Boleh. Wala akrahu lubsayakut wa zabarjud, boleh memakai apa yang sejenis intan apa ya, permata, itu boleh bagi laki-laki. Yang tidak boleh ternyata cuma emas. Kalau saya tahunya hanya teori loh, di prakteknya nggak tahu. Nah, mutiara yang kayak apa, permata kayak apa, wattafaqu ala annahu la yahrumu, dan sepakat semua bahwa mutiara, inten dan lain-lain yang sejenisnya itu buat laki-laki tidak haram. Yang haram hanya emas. Lah kalau apa tadi? Pakaian yang dari sutra, yang tidak boleh itu 100% dari sutra. Kalau campur, misalnya sarung ini 50% sutra, 50% tadi itu katun atau apalah namanya, itu boleh. Konon katanya sarung yang mahal ada yang dari sutra ya. Kalau cuma tulisannya sutra, saya punya. Tapi kok harganya 60.000 kan ya nggak mungkin ya. Tapi tulisannya sutra, tulisannya sutra 210. Ya tulisan kan belum tentu. Iya. Lah kalau sutra otomatis konon kalau saya lihat di internet mahal. Lah kalau cuma 60.000 ya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah yang haram itu kalau 100% terbuat dari sutra. Kalau ada campuran, selama sutranya kapasitasnya tidak lebih dari bahan lainnya, maka dihukumi boleh. Kalau baju adat orang Bugis itu yang sarung itu konon katanya dari sutra ya, yang ibu orang sono loh. Tapi 100% sutra ada ya. Lah iya, kalau bagi laki-laki nggak boleh ternyata ya. Kalau bagi perempuan boleh. Halal kalau bagi perempuan, bagi laki-laki haram hukumnya. Lah kalau campuran selama jumlahnya 50-50, separuh-separuh boleh. Tapi kalau sutranya umpama 70%, bahan lainnya 30%, maka ya tidak boleh alias haram bagi laki-laki. Lah kenapa alasannya? Ya sama tadi alasannya, bahwa yang sutra itu perhiasan untuk perempuan. Kalau laki-laki pakai takutnya, khawatirnya kena tasyabuh itu tadi. Tasyabuh itu menyerupai. Apalagi laki-laki itu ya dikesankan ya harus yang gagah gitu. Lah kalau pakai emas, pakai sutra, ntar takutnya kalau ditanyain assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Wah. Jawabannya mau apa? Ngondek, melambai. Wah bahaya. Khawatirnya ntar kalau dia meninggal yang nyiarin repot. Lah iya almarhum atau almarhum. Nah ngedoain Allah firlahu atau Allah gafirlah. Nyusahin. Nah, inilah hukum dalam agama kita. Walaupun kadang hukum-hukum seperti ini banyak ditentang oleh orang Islam itu sendiri. Wah apa urusannya? Saya bisa beli ya suka-suka saya, mau pakai apa kek. Nah kalau ketemu orang-orang yang begini ya wes didoain aja. Kalau kita berdebat nanti ujung-ujungnya malah berantem. Ya wes doain, kalau ada orang ngotot itu doain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ketika beliau awal-awal berdakwah, orang yang paling menentang itu kan Umar bin Khattab. Yang sampai-sampai Umar bin Khattab itu berniat mau membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah dalam doanya mendoakan Allahumma a'izzil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Islamnya Umar bin Khattab. Jadi tidak diajak debat ya wes, akhirnya malah ribut berantem di doa. Akhirnya ya setelah sekian lama dengan wasilah perantaraan adiknya, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Ya kalau kita bisa diskusi, bisa rebukan, monggo silahkan. Tapi kalau enggak, lebih baik wis diem daripada ribut. Ntar kalau ribut, dia malah omongannya itu kadang lebih nyakitin. Kayak panitia surga aja berisik. Ya wis terserah wis. Moga-moga Allah memberi hidayah. Nah wis gitu aja kok. Repot. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.